Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga yang menonton video ini nantinya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dan selalu menerapkan social distancing di masa pandemi saat ini. Saya Adolfan Emerik, Stanbuk B401 17112 yang merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017. Hari ini saya akan menjelaskan 3 hal penting terkait situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama yaitu gambaran singkat daripada virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada masa pandemi. Yang ketiga yaitu suka dan duka yang saya alami pada masa pandemi. Untuk itu kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu gambaran umum atau gambaran singkat daripada virus corona itu sendiri. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Adapun gejala-gejala daripada virus corona itu sendiri, yang pertama demam atau suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua pilek, yang ketiga batuk kering, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima sakit kepala, dan yang keenam sesak napas. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada masa pandemi. Di sini saya mencatat ada 7 kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Yang pertama, kebijakan untuk kementerian lembaga. Yang kedua, kebijakan untuk pemerintah daerah. Yang ketiga, kebijakan untuk sektor kesehatan. Yang keempat, kebijakan untuk dunia usaha. Yang kelima, kebijakan untuk UMKM. Yang keenam, kebijakan untuk kelas menengah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu kebijakan untuk rakyat miskin. Dari ketujuh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, saya akan menjelaskan kebijakan Menteri Keuangan yang nomor 2, yaitu kebijakan untuk pemerintah daerah. Karena saya melihat dari ketujuh kebijakan ini selalu berkaitan dengan yang namanya pemerintah daerah. Untuk itu, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jadi prioritas, di mana kita sebagai masyarakat biasa tidak perlu merasa khawatir kepada pemerintah atas kebutuhan pokok kita dan kebutuhan kesehatan, karena pemerintah telah menjaminkan kita yang namanya kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Yang ketiga, pemerintah daerah akan mendapatkan dana transfer untuk penanganan COVID-19 setelah menyerahkan laporan kinerja di bidang kesehatan. Yang keempat, belanja negara untuk mengatasi COVID-19. Penghematan belanja negara dari TKDD pada APBN 2020 sekitar 94,2 triliun rupiah, sudah termasuk penghematan alamiah. Yang kelima yaitu untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa. Yang keenam yaitu pemerintah memberikan BLT dana desa kepada masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan kartu prakerja selama 3 bulan periode dari bulan April sampai pada bulan Juni 2020 guna mencegah daya beli masyarakat miskin di tengah pandemi. Jadi dalam poin yang keenam ini saya mengambil contoh seperti yang saya alami di desa saya sendiri, yaitu tepatnya di Desa Ancak, Kecamatan Lim, Kabupaten Sigi. Pemerintah desa di sana sudah menerapkan yang namanya BLT, di mana BLT senilai Rp600.000 yang diterima oleh masyarakat di sana selama 3 bulan ini atau di masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu poin yang ketujuh, yaitu pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka pemenuhan penanganan COVID-19. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan distribusi sebagai berbagai belanja untuk penanganan COVID-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu suka dan duka yang saya alami pada masa pandemi ini.
Adapun suka yang pertama yang saya alami di saat ini yaitu senang bisa menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Dan duka saya yang saya alami yaitu terbatasnya ruang gerak ketika kita melakukan aktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Itu saja video yang dari saya. Sekian dan terima kasih.